Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman belajar branding dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat dan berkah berlimpah rezekinya. Oke, hari ini saya mau sharing terkait dengan video saya yang pertama. Jadi kalau kita lihat video saya yang sebelumnya, kita berbicara tentang indikator kesuksesan sebuah brand. Jadi kalau saya bilang di video tersebut adalah indikatornya ya terserah pada brand owner-nya. Brand owner-nya mau ngapain sesuai dengan impiannya gitu. Jadi indikator kesuksesannya adalah sesuai dengan impian dari brand owner-nya. Nah, tapi impian tersebut ada beberapa objektif nih. Ada impian yang berobjektifnya di marketing, di pengembangan bisnis. Kalau kita bicara tentang brand, maka ada 3 turunan indikator. Jadi impiannya yang harus sesuai dan berkorelasi dengan 3 hal ini. Jadi apa aja 3 hal ini? Yang pertama, impian tersebut harus berkorelasi dengan sebuah brand yang menjadi top of mind. Yang kedua, terkait dengan loyalitas dari pelanggan. Dan yang terakhir, bagaimana sebuah brand bisa membentuk kebiasaan baru dari pelanggan loyal tersebut gitu. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, apa itu top of mind? Jadi top of mind itu adalah sebuah bayangan, spontanitas, atau kata spontanitas, pikiran spontanitas yang ada di benak kita ketika kita sebut sebuah produk gitu. Jadi misalnya nih, contohnya, ketika ada sebuah market kategori, kita sebut sebagai pasta gigi. Pasti di sana ada beberapa list brand yang ada di pikiran Anda. Bisa jadi di sana ada Pepsodent, ada Close Up, ada Ciptaden, ada Sensodyne, dan seterusnya. Nah, ini adalah top of mind. Jadi ada daftar tunggu, ada list beberapa brand yang ketika disebut market kategorinya atau ketika disebut produknya, maka nama brand tersebut langsung muncul di benak Anda. Nah, salah satu objektif dari kita membangun sebuah brand, indikator kesuksesannya adalah ketika nama brand Anda muncul secara spontan, secara cepat di benak target market ideal Anda gitu. Jadi misalnya nih, Anda saat ini punya resto misalnya, resto masakan Jawa gitu ya. Ketika disebut misalnya namanya apa ya, kalau di Jawa Selaras Hati misalnya gitu ya. Ini spontanitas gitu. Nah, ketika Anda sudah berusaha membangun sebuah brand tersebut dan sudah fokus menarget target market ideal, ketika mereka disebut Mas atau Mbak, ketika saya bilang, ini kita lagi riset kecil-kecilan gitu ya. Ketika saya bilang restoran Jawa, apa yang pertama kali ada di benak Anda? Nah, ketika si konsumen tadi bilang, oh oke Mas, Selaras Hati misalnya kayak gitu. Nah, ketika mereka bilang itu, berarti nama brand tersebut sudah ada di benak pelanggan Anda. Itu adalah top of mind. Jadi, kesuksesan brand ada subindikatornya. Yang pertama adalah nama brand Anda atau brand Anda sudah menjadi top of mind di target market ideal Anda. Indikator yang kedua terkait dengan kesuksesan brand, terkait dengan impian Anda adalah banyaknya pelanggan yang loyal. Sebuah brand itu dibangun untuk menciptakan pelanggan-pelanggan yang loyal. Pelanggan loyal itu adalah orang yang datang kepada brand Anda untuk pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Berarti ketika mereka melakukan repeat order, maka itu adalah salah satu hal yang terkait dengan loyalitas pelanggan. Maaf. Berarti mereka adalah pelanggan loyal Anda. Gitu. Jadi yang pertama top of mind, yang kedua pelanggan loyal. Semakin banyak pelanggan loyal brand Anda, maka brand Anda akan semakin bertumbuh. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah membentuk kebiasaan baru. Ketika Anda sudah mempunyai pelanggan loyal, dan pelanggan tersebut mempunyai kebiasaan baru nih. Kebiasaannya apa? Oh, ternyata kebiasaannya adalah sering makan di resto masakan Jawa Anda. Sering belanja di tempat Anda. Kalau enggak pakai brand Anda, mereka akan merasa kurang gitu. Anda punya, tadi saya bilang ada resto masakan Jawa gitu ya. Dia biasanya bersama keluarga, weekend datang ke sana. Makan bersama keluarga gitu. Nah, ketika di satu weekend atau
di kesempatan gitu, di suatu kesempatan mereka tidak datang ke tempat Anda dan keluarga itu tidak bisa menyempatkan menyempatkan makan di tempat itu, maka ada yang kurang di hati mereka. Kok rasanya ada yang kurang nih? Apa ya kira-kira gitu. Nah, hal tersebut merupakan sebuah hal yang terkait dengan emosional gitu. Ketika Anda sudah masuk ke dalam hati pelanggan Anda dan pelanggan Anda pasti kangen untuk datang lagi ke tempat Anda, merasakan masakannya, merasakan pelayanannya gimana nih, keramahannya dan seterusnya gitu ya. Jadi itu adalah indikator kesuksesan dari brand. Oke, jadi ada 3 hal. Di video yang pertama kita sebut sebagai apa sih indikator paling utama? Ya, indikator utama dari kesuksesan brand adalah sesuai dengan impian si brand owner-nya. Tapi impian itu harus di breakdown, berkorelasi dengan 3 hal. Yang pertama, brand Anda harus menjadi top of mind. Yang kedua adalah Anda atau brand Anda mempunyai pelanggan loyal yang banyak. Dan terakhir adalah pelanggan loyal tersebut mempunyai kebiasaan baru terhadap brand Anda. Jadi 3 hal inilah yang menjadi indikator kesuksesan sebuah brand yang berkorelasi nyambung dengan impian dari brand owner. Jadi itu yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Jadi coba cek brand Anda apakah sudah punya 3 hal ini. Kalau udah punya berarti Anda mendekati atau Anda sedang berjalan di track yang benar untuk mencapai sebuah brand yang sukses. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sehat walafiat untuk Anda semua dan berkah berlimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.